Baiklah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, lalu kita lihat kenyataan di dunia. Negara mana di dunia yang paling tergila-gila terhadap ilmu pengetahuan? Iran, Bapak Ibu. Di dunia yang paling tergila-gila dengan ilmu pengetahuan itu Irak dan Iran. Lebih cinta dia dibandingkan dengan orang Arab Saudi. Kemudian daerah Kazakhstan, daerah Rusia. Sampai-sampai yang membukukan hadis itu orang Rusia. Imam At-Tirmizi itu daerah Termez, Rusia, Dagestan. Tergila-gila dengan ilmu pengetahuan. Imam Bukhari itu Bukhara, kuburannya di Rusia. Kazakhstan, Turkmenistan, daerah itu. Imam-imam yang mencatat hadis, Imam Bukhari, Muslim, ketika dia mau meninggal dia pulang kampung, kuburannya ada di Rusia. Tirmizi itu orang-orang yang gila-gilaan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, Irak itu orang tergila-gila dengan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang mereka memiliki jumlah doktor terbanyak di seluruh dunia. Mereka mempunyai doktor-doktor yang terbanyak. Kalau di Indonesia, berapa jumlah doktor seluruhnya? Baik doktor dalam bidang agama, baik itu dalam bidang sains, dalam bidang sosial sains, exact science. Berapa jumlahnya? Kalau di Indonesia tahun 2021 tercatat jumlah dokter itu adalah 173.779. Nah, jadi 173.000. Nah, kalau Iran 8.000 per sejuta penduduk. 1 juta penduduk 8.000. Banyaknya doktornya. Kenapa? Mereka sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Sekarang Iran itu Amerika saja takut dengan Iran. Kalau dia menghantam Israel betul habis-habisan walaupun dibantu oleh Amerika, karena mereka sudah bisa menciptakan nuklir. Ilmu pengetahuannya tinggi baik dalam bidang sains maupun dalam bidang agama. Nah, jadi pada tahun 2014 jumlah dokter di Indonesia, ini yang terbaru, itu sudah 75.000 di Indonesia. 75.000 dalam seluruhnya, jumlahnya seluruhnya 75.000. Nah, kemudian dana yang digunakan di Indonesia, ada dana abadi untuk orang mencari dokter itu adalah 20 triliun ya, 20,6 triliun oleh LPDP. LPDP ini suatu lembaga pengelola dana pendidikan. Itu disediakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi Indonesia sekarang baru memiliki dokter itu 75.000, sedangkan Cina sudah punya 500.000. Jauh kita ketinggalan dengan Cina ya. Kita baru 75.000, Cina 500.000. Maka Cina lebih melejit majunya sekarang ini. Segala hal industri mereka punya. Malaysia punya dokter itu per 1 juta penduduk 509 dokter. Jauh ketinggalan dengan kita ya. Kemudian India itu punya 1.410 dokter per 1 juta penduduk. Jepang 6.000. 6.438 dokter per 1 juta penduduk. Kemudian Amerika mempunyai 9.850 orang dokter dalam 1 juta penduduk. Nah, ini negara-negara yang mengejar ilmu pengetahuan segala bidang. Bagaimana segala bidangnya? Macam di Amerika, di Inggris, di mana-mana. Dalam bidang agama pun mereka telah mempelajari, dan banyak pula dokter-dokternya, sehingga Barat sekarang ada kecenderungan yang meninggalkan gereja
dan sudah banyak gereja yang terjual. Mereka menuju ke masjid. Kenapa? Dia mempelajari banyak sekali ilmu-ilmu di dalam Al-Quran Karim. Masya Allah. Jadi ilmu dalam Al-Quran Karim ini bukan saja dalam bidang sains, tapi juga dalam bidang hukum. Umpamanya hukum waris, ya. Jadi hukum kewarisan. Kalau hukum waris di Amerika itu 8 jilid. 8 jilid bukunya itu tentang aturan-aturan hukum waris. Lengkap 8 jilid. Tebal-tebal. Nah, dia pelajari dalam Al-Quran, lengkap hukum di dalam Al-Quran hanya tak sampai 10 baris. Lengkap hukum waris di dalam surat An-Nisa. Suratnya ibu-ibu, ya, surat wanita. Itu banyak disebut. Umpamanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi hafizallah. Nah, disebutkan laki-laki ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin keluarganya. Yang wanita menjaga hak keluarganya di rumah. Masing-masing ada pembagiannya. Bagi wanita dapat pembagian harta itu 1/2 dibandingkan dengan laki-laki. Nah, 1/4-nya itu 1/6, 1/8, 1/3 itu lengkap di dalam surat An-Nisa. Yang tidak sampai 10 baris tercakup seluruhnya. Nah, ini yang dikagumi oleh orang Amerika. 8 jilid baru bisa menguraikan pembagian harta waris secara lengkap. Dalam Al-Quran tak sampai 10 baris sudah lengkap, tinggal menjabarkan saja dan menerapkan lagi. Masya Allah, dahsyatnya ilmu di dalam Al-Quran yang Karim. Di samping itu Al-Quran bukan hanya merupakan dasar hukum, dasar akidah, tapi juga dasar ilmu obat-obatan. Juga dasar ilmu tentang pengobatan. Al-Quran Karim Shifa'u wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rupanya orang yang tak mengerti pun dengan Al-Quran, dia dengarkan Al-Quran, terobat hatinya, mendapat rahmat ya. Mungkin dulu ada pernah saya ceritakan di Swedia. Swedia ini negara bebas dari agama. Free thinker. Free itu bebas thinker, bebas berpikir, bebas berbuat, bebas dari agama. Ateis, betul. Tidak, ateis betul kan? Negara ateis betul Pak. Swedia ini. Itu sampai saking bebasnya itu diberikan hak asasi untuk bunuh diri. Legal bunuh diri. Iya, boleh bunuh diri. Kena hak asasi. Hak asasi dia. Kenapa dihambat?